Lo tau gak sih kasus penipuan influencer tergila di dunia? Contohnya ada satu orang namanya Coco. Dia ini kabur di usia 15 tahun dari Jerman dan kemudian tinggal di Utah, Amerika. Nah, dari situ karirnya mulai naik tuh, Son. Karena dia cerita ke orang-orang kalau dia itu pas di Jerman itu kabur alasannya gara-gara dia tuh suka dijual sama keluarganya, Son. Akhirnya dia gak tahan lagi di usia 15 tahun dia kabur ke Amerika. Terkenal dia di Amerika, ya kan? Jadi pembicara. Terus habis itu mainly topik-topik yang dia bicarakan tuh tentang anti-trafficking. Bahkan dia pernah jadi pembicara di TEDx juga. Udah kelas banget tuh. Sampai-sampai dia tuh mengeluarkan beasiswa khusus untuk korban human trafficking. Karirnya harum, wangi, sukses berjalan sampai akhirnya di suatu hari dia ngaku kalau dia tuh kena kanker. Dan dia mendokumentasikan dia tuh lagi di rumah sakit, foto dia tuh lagi dirawat untuk perawatan kanker segala macem. Udah tuh viral, banyak yang bersimpati dong. Wah, kasihan banget nih, ini kan orangnya baik sekali. Akhirnya dia buka penggalangan dana waktu itu. Penggalangan dana yang menghasilkan uang kurang lebih $10,000. Sumbang-sumbang sama orang buat bantu-bantu kankernya dia. Tiba-tiba di suatu hari ada mantan teman kosnya dia nelpon polisi, Son. Bilang ke polisinya, itu si Koko itu dulu sering bohong kalau dia sakit. Kemungkinan besar si Koko ini lagi bohong kalau dia tuh sakit kanker. Dilaporin ke polisi. Akhirnya diinvestigasi sama polisi. Polisi datang ke rumah sakit ya kan, dicek rumah sakit. Pas dicek rumah sakit, hasilnya ternyata si Koko itu nggak pernah dirawat di rumah sakit itu. Udah habis itu ya eskalasi lah investigasinya. Dilihat tuh ternyata $10,000 itu dipakai sama dia buat beli make up, buat beli baju. Ya udah viral dong beritanya ya kan. Semua orang pada ngebicarain, wah ternyata ini adalah a fraud, she's a fraud. Habis itu ada satu jurnalis yang bertanya, kalau memang cerita kankernya ini itu bohong, jangan-jangan cerita dia dulu dijual waktu di Jerman itu bohong juga lagi, jangan gitu kan. Wah kena. Benar. Dicek sama jurnalis itu. Akhirnya dicari mana nih ibu aslinya. Ketemu ibu aslinya di Jerman. Ternyata dia itu gak pernah dijual sama sekali sama ibunya. Dan dia itu ke Amerika itu bukan di umur 15, di umur 21. Dan waktu dia ke Amerika itu diantar sama ibunya ke bandara airport. Bahkan ada foto dia itu lagi dipeluk sama ibunya. Gila ya. Sebelum dia ke Amerika udah selesai karirnya. Gue juga ada cerita juga tentang influencer tuh? juga. Namanya Jay Mazzini. Jadi dia ini influencer yang lumayan lah, followernya banyak. Dia terkenalnya gara-gara suka ngasih duit ke orang-orang. Sama dia juga miliarder kripto. Ternyata dia juga ngejalanin penipuan, scam. Jadi dia ini sempat bikin investasi ya kan, bikin perusahaan namanya Halal Capital LLC. Dia nawarin buat ke komunitas muslim di New York. Dia nawarin lah investasi syariah yang keuntungannya tinggi apa segala macem. Tapi ya nggak pernah dibayar sama dia. Sama satu lagi kan dia miliarder kripto. Dia ngelakuin penipuan juga di situ. Dia bilang ke investor-investornya kalau ini jualan. Jadi dia bilang dia bakal nawarin harga yang tinggi. Nah itu juga dia ngasih bukti transfer palsu ya kan, sama juga kayak gitu scamnya. Ya akhirnya suatu hari dia ketahuan gara-gara dia ini nyoba nyulik kayak saksi dari pengadilannya dia. Soalnya pengadilannya lagi berjalan nih. Pengadilannya lagi berjalan ya kan, dia nyulik saksinya itu, kena dia.